أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم tattaqun. Coba perhatikan pada satu ayat ini kita melihat huruf-huruf yang mana yang harus mengalir, mana yang harus suaranya syiddah kuat. Oke, kita perhatikan wa idz akhadna. Konsentrasi karena ini kalau tidak teliti maka kita akan ngeh gitu ya, tidak akan perhatian terhadap bacaan huruf ini. Za wa id akhadna. Seringkali kesalahan itu apa? Wa id akhadna. Salah. Jadi jangan sampai suara tertahan. Wa id akhadna. Jadi mati tetap suara itu bunyi. Jadi ketika sambung ke huruf berikutnya, itu tuh suara tidak ada yang tertahan. Beda dengan hamzah. Misalkan yuk minu, itu putus. Kalau digrafikan, nah itu langsung lurus itu. Karena suara hilang. Yuk minu makul. Sementara kalau huruf za, ya, dia tetap harus bunyi. Wa idz akhadna. Jadi tetap suara terdengar. Nah itu sifat rakhawah. Beda dengan sifat syiddah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wabad. Sahabat Quran untuk Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah yang senantiasa mencurahkan nikmatnya buat kita semua. Hingga sampai saat ini kita merasakan rahmat nikmatnya yang begitu dahsyat. Lebih lagi spesialnya seperti yang sering disampaikan adalah di mana kita dapat berkumpul di majelis ini. Semoga ini menjadi catatan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tetap istiqomah ya, karena bagaimanapun perjalanan kita di dalam berhubungan, berinteraksi dengan Quran ini tulus zaman. Sepanjang hidup kita teringat dengan sebuah ungkapan obrolan ringan dengan guru kami ketika membicarakan tentang bagaimana hafalannya Ustadz. Yang jelas kata beliau bahwa hubungan kita dengan Quran ini adalah sepanjang hidup. Jadi tidak ada istilah berhenti ya. Kalaupun di antara kita sudah alhamdulillah selesai di dalam membahas tahsin misalkan, maka masih banyak hal lain yang belum dituntaskan begitu. Nah, oleh karenanya mari kita tetap semangat. Apalagi kalau kita merasakan baru belajar baca gitu ya, berarti masih banyak PR buat kita untuk terus mengkaji, menggali tentang Al-Quran ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap mencurahkan nikmat istiqomah, hidayah buat kita semua sehingga kita pun terus berinteraksi dengan Al-Quran. Dan tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam atas Nabi kita, Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Semoga semuanya sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kalaupun ada, semoga segera disembuhkan oleh Allah kalau sakit ya. Dan kalaupun tetap dalam kondisi sakit itu, mungkin pandangan kita adalah ini tidak memungkinkan, insya Allah tetap menjadi nilai pahala ketika kita sabar dalam menghadapinya ya. Dan semoga saudara-saudara kita yang lain yang dihadapkan dengan permasalahan hidup, bagian dari ujian, insya Allah itu menjadi ujian yang akan mendatangkan kebaikan buat kita semua ya. Dan semoga pula Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi setiap yang kita rasakan kesulitannya.
Baik sahabat, seperti yang disampaikan oleh Bapak MC tadi, Ustadz Edi, berkaitan dengan materi kita pada malam hari ini, yaitu cara sempurna mengucapkan huruf. Ya, tentu berkaitan dengan mengenal karakter suara. Ya, kemarin kita sudah bahas, namun alangkah baiknya kita akan memulai pembahasan kita dengan tilawah. Ya, tilawah surat Al-Ma'arij yang sudah kita awali sebelumnya dengan surat Al-Haqqah, ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. Sadaqallahul Adzim. Allahumma arhamna bil Quran. Demikian bacaan surat Al-Ma'arij ayat 1 hingga ayat 10. Karena panjangnya pembahasan, kita perpendek tilawahnya, ya. Baik, kita akan membahas berkaitan dengan sifat huruf yang pada pekan yang lalu kita sudah membahas tentang sifat huruf yang berkaitan dengan nafas. Tapi agak ada tapinya nih. Jangan melupakan dulu makharijul hurufnya, karena ternyata ini akan sangat kuat hubungan antara dua hal ini. Jadi harus diingatkan kembali, ya. Baik, kita ingat dulu pembahasan sebelumnya berkaitan dengan tempat keluar huruf, ya. Oke, yang keluar dari rongga mulut apa? Vokal, ya, vokal A, I, U, ya. Oke, siap. Kemudian yang keluar dari tenggorokan terbagi 3, tenggorokan bawah apa? Kita vokal A kan aja, A, H, sip. Yang tengah, wasatul halq, A, H. Oke, berikut adnanal halq, Gha, Kha, sip. Yang keluar dari lidah, ini ada yang sangat banyak nih, 18 huruf. Apa saja yang keluar dari pangkal lidah? Qoka. Oke, sip. Yang keluar dari tengah lidah? Ja, sya, ya, sip. Berikutnya yang keluar dari sisi lidah, sepanjang pinggir lidah apa? Lo. Oke. Yang keluar dari pinggir bagian depan, yang naik di permukaan, huruf la. Oke. Kemudian ujung lidah nempel ke ujung langit-langit, na, ro. Jadi sambung, ya, la, na, ro. Sip. Sekarang ujung lidah mengarah ke gigi yang menekan pangkal gusi gigi seri atas. Ta, da, po. Oke. Ingat, ya, ta, da, po. Berikutnya yang keluar dari ujung lidah, ya, mengarah ke ujung gigi seri atas atau dindingnya. Boleh? Ya, lebih mudahnya itu ujung, bisa diperlihatkan ujung lidahnya. Nah, apa itu? Hurufnya sama dengan di atas, tinggal menambah titik, 1 titik masing-masing. Sa, za, dan wo. Sama ujungnya, ya. Sa, za, wo. Bisa, ya? Oke. Berikutnya, ujung lidah mengarah ke ujung gigi seri bawah. Sa, za,
tho. Jadi lebih dekat ke ujung gigi seri bawah ya. Oke. Tapi kalau kita detek itu makin menjauh. Kalau ta da to menekan, sa za zo tidak nempel, apa namanya? Ya, nempel ya. Tapi tidak nekan ya, nempel. Renggang sedikit ya, renggang. Kemudian baru kalau menjauh adalah sa, za, so. Oke, baik. Sudah selesai untuk lidah. Berikutnya untuk bibir. Nah, menggunakan bibir bawah saja. Fa. Oke. Menggunakan dua bibir. Ma, ba, wa. Ba, ma, wa. Wa, ba, ma. Bebas, bolak-balik ya. Yang penting 3 huruf ini keluar dari dua bibir. Berikutnya yang keluar dari rongga hidung. Nama ya. Ya, jadi nun dan mim itu keluar dari dua tempat ya. Ya, dua-duanya keluar dari hidung, tapi juga untuk nun keluar dari lidah, untuk mim juga keluar dari bibir. Nah, itu ya. Harus diingat ya, kalau pun tidak hafal yang penting ingat ya. Sama aja berarti ya. Oke, baik. Kita lanjut ya. Kaitan dengan mengenal sifat huruf yang pada pekan yang lalu kita sudah membahas cara mengeluarkan huruf dari tempatnya yang disertai cara mengeluarkannya disertai dengan menghembuskan nafas ya, menghembuskan nafas. Nah, kemarin dengan tema cara praktis mengendalikan sifat nafas. Nah, itu ya, sifat nafas artinya huruf yang bersamaan cara mengeluarkannya dengan menghembuskan nafas. Ada juga yang tidak boleh menghembuskan nafas ya, mengeluarkan nafas. Oke, baik. Hurufnya ini 10 ya, sudah kita bahas. Fahathahu syakhsun sakata. Nah, sahabat Quran yang Allah Subhanahu wa taala, selain huruf itu saat diucapkan itu ada yang sembari dihembuskan nafasnya, ada yang tidak, gitu ya. Yang sembari dihembuskan nafas itu hanya ada 10, berarti sisanya ada 18, tidak boleh menghembuskan nafas. Maka dalam waktu bersamaan juga sifat yang menyertainya adalah berkaitan dengan suara. Nah, itu ya, berkaitan dengan suara. Jadi kalau kita bahas dua huruf nih, dua sifat nih, berarti satu huruf itu ya cara mengeluarkan dari makhrajnya itu dengan disertai dua sifat gitu. Baru dua sifat ya. Ya, berarti yang pertama adalah ada yang menghembus udaranya, ada yang tidak. Yang kedua saat ini adalah saat mengucapkan huruf itu ada yang suaranya mengalir, ada suara yang tertahan. Nah, gitu. Itu yang dimaksud pada poin yang kedua ini, ya. Jadi mari kita mengenal karakter suara huruf. Dan ternyata karakternya yang paling menonjol dari segi suara itu adalah berkaitan dengan tertahan dan kebalikannya adalah mengalir. Gitu. Duh, tertahan mengalir gimana maksudnya? Oke, kita bahas ya. Ya baik. Ada dua yang kita lihat di sini dari sifat suara ini adalah ada yang syiddah kuat. Syadid, nah itu kan kuat, ada yang ar-rakhawah mengalir. Gitu ya, mengalir. Terus bagaimana kita tahu tentang huruf ini tertahan atau mengalir? Disepakati oleh para ulama bahwa yang tertahan ini ada berapa huruf nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 huruf ya. 8 huruf. Rasanya ini sangat akrab di telinga kita, di ucapan kita. Kira-kira huruf apa ini? Ya. Coba huruf apa ini yang dominan di sini yang kita dengar? Ini ada ba, ju, di, to, ko. Oke, huruf apa? Huruf qalqalah ternyata ya. Oke, ditambah dengan kaf, ta dan hamzah. Nah, gitu ya.
Jadi mudah ini kita hafal nih. Ini ternyata huruf yang suaranya tertahan. Gampang dihafalnya gini. Baju di toko kata AA. Nah, kalau AA bahasa Sunda ya, A-nya ditambahin biar mudah ya. Baju di toko kata AA. Kan umumnya di sini ajit qatin bakat, gitu ya. Aku mendapati kucing yang menangis, gitu ya. Oke. Silakan, karena ini bukan hadis gitu ya, atau firman Allah begitu yang baku, dalam hal ini bebas ya. Silakan mau bolak-balik dibuat kata apapun untuk memudahkan hafal itu disilakan ya. Ya, apakah ini yang kita temukan di kitab Ajit Khotin Bakat, atau gaya kita karena orang Indonesia pendekatannya dengan bahasa kita, baju di toko kata AA, itu silakan bebas ya. Yang penting bisa kita hafal. Oke, baik, kita bahas sekarang berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan suara yang tertahan. Suara yang tertahan itu yang dimaksud adalah ketika kita mengucapkan huruf ini, baru mengeluarkan suara itu ketika divokalkan. Ya. Jadi ketika divokalkan, artinya tidak akan bunyi duluan begitu sebelum suara itu dikeluarkan. Maksudnya gimana nih? Sip, kita coba nih. Kita ambil huruf bandingannya, yaitu kalau syiddah itu suara tertahan, kalau rokhwa itu suara yang mengalir. Lalu pertanyaannya bagaimana mengalir? Kalau mengalir itu sebelum diucapkan atau divokalkan, ya, vokal itu kan a, i, u gitu ya. Ternyata rokhwa itu bunyi dulu baru vokal. Konsentrasi ya sahabat-sahabat, ini sedikit bentuk kajian lebih dalam nih yang kadang kita tidak sadar nih. Saya juga dulu saat mempelajarinya baru tahu setelah diterangkan itu. Selama ini ya lepas aja ya bunyi pokoknya gitu. Ya. Tapi setelah diselidiki, oh ya ternyata proses seperti ini. Ada prinsip awal di dalam membicarakan penyebutan huruf. Bahwa ternyata di dalam menyebut huruf itu mati dulu baru hidup. Coba bisa dipahami nggak? Atau merasakan nggak bahwa ketika kita menyebut huruf itu mati dulu baru hidup. Dan ini juga kalau kita coba telaah tentang kehidupan kita, sahabat-sahabat, ternyata sama dengan sifat manusia. Ya, sifat manusia. Manusia itu hidup dulu atau mati dulu? Nah, coba. Kira-kira pemahamannya gimana? Saya mau lihat dulu nih dari chat ya. Silakan. Saya mau coba lihat ya. Dijawab hidup dulu atau mati dulu? Oke. Beranalisa. Ada yang bisa jawab? Silakan diketik ya. Ketik. Saya mau lihat dulu nih. Mati dulu, hidupkan. Mati dulu. Oke. Nah, kebanyakan mati dulu ya. Sip. Ya. Ada dalilnya enggak? Nah, harus pakai dalil ya. Mati dulu saat. Iya, siap. Dalilnya ada pada surat Al-Baqarah, Bapak Ibu. Ya. Ayat 28. Summa yuhyikum atif. Sip. Keren, sahabat Oki ya. Oke. Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Nah, gitu ya. Betul, betul, sip. Terima kasih jawabannya. Punya saya nggak ada suaranya. Oh, ini masalah ini ya, masalah Zoom itu ya. Coba dicek lagi Zoom-nya ya. Oke, alhamdulillah. Jawabannya kebanyakan benar ya. Jadi mati dulu. Ya, seperti halnya kita sebagai makhluk Allah ya, bahwa kita ini mati dulu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Sebelumnya kalian itu mati, summa fa'ahyakum, bukan summa, fa'ahyakum, kemudian kami hidupkan. Nah, ternyata di dalam mengucapkan huruf pun itu mati dulu. Coba rasakan. Yang mudah dulu, yang kaitan dengan rokhawah dulu. Coba huruf sin. Huruf sin. Coba. Desisnya duluan baru vokal. Sa. Nah, itu kan za. Itu. Ya. Kho. Nah, itu yang dimaksud dengan
suara yang mengalir. Bisa kita detek saat kita ucapkan. Ya. Yang kemudian kalau mengalir itu dia langsung bunyi dulu sebelum vokal. Sa, za, so. Nah, itu yang disebut dengan rokhawah. Nah, lalu bagaimana dengan syiddah? Kembali lagi. Ya, kembali lagi. Ya, huruf-hurufnya ajid qatin bakat atau baju di toko. Coba kita mulai dari hamzah saja. Coba disebut dengan vokal A-nya dulu. A. Jadi divokalkan dulu baru bunyi. Beda dengan sa. Sa. Bisa nggak kita bunyikan dulu sebelum vokal untuk hamzah? Susah. Gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan syiddah itu. Atau mau mengecek lagi adalah saat mati. Dia didahulukan oleh didahulukan dengan huruf yang hidup sebelumnya. Misalkan A ketemu A yang pertama hidup, A yang kedua mati. Coba A. Beda dengan huruf sin. As ditahan tetap bunyi. As. Nah, itu yang disebut dengan rokhawah. Tapi kalau hamzah A, ba, ujungnya ya, hamzah dimatikan A, ba, ja. Jadi ditekan, ketika ditekan langsung suaranya mati dan menghilang. Ba, yu, minu. Nah, itulah sifat hamzah itu seperti itu. Sifat syiddah itu seperti itu. Saat dimatikan langsung suara putus. Gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan dengan syiddah. Begitu juga kita coba untuk huruf jim. Coba divokalkan ja, ji, ju. Adakah bunyi yang mendahulinya sebelum vokal? Nggak ada. Beda dengan huruf tadi sin misalkan, atau huruf yang lain za. Itu udah duluan baru vokal za. Za. Beda dengan jim, bisa nggak? Ja, nggak bisa. Atau ada yang menyebutnya nja, itu salah karena itu menambah ke hidung itu nja, ya. Jadi harus tegas ja, ji, ju, karena memang sifatnya syiddah. Begitu. Bisa paham ya? Nah, coba dicek lagi pada huruf yang ketiga, dal, da, di, du. Adakah bunyi yang mendahulinya sebelum vokal? Nggak ada. Tidak, nda, tidak. Da, di, du. Tegas. Ketika dimatikan juga jelas siddahnya. Ad, id, ud. Itu aslinya. Sebelum bicara qalqalah ya. Sebelum bicara qalqalah, bunyi aslinya itu adalah dia ditekan habis. Ad, id, ud. Gitu ya. Ko juga demikian. Ko, pi, ku dimatikan. Ak, ik, uk. Syiddah. Suara langsung putus. Suara langsung berhenti. Tidak ada penambahan bunyi. Ya. Po demikian. Po, pi, tu, ak, ik, uk. Ya. Suara asli, sifat aslinya seperti itu. Barulah nanti ada penambahan sifat berikutnya, yaitu qalqalah. Tapi kita pernah dibahas pada level 1 gitu ya. Insya Allah akan dibahas juga pada level ini, level 2B ini lebih rinci lagi nanti insya Allah ya. Oke, kita fokus dulu ini. Ternyata huruf syiddah ini adalah huruf yang suaranya tertahan sehingga kesannya suara kita menjadi putus ya. Demikian huruf ba. Ba, bi, bu. Dimatikan ab, ib, ub. Atau bisa dengan ditasydid. Ab, ba, ib, bi, ub, bu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tegas ya. Tidak rombil, tidak. Memiliki sifat syiddah berarti suara yang tertahan. Seakan-akan ya putus. Rabbil alamin. Gitu ya. Nah, begitu pula dengan huruf kaf dan ta. Ka, ki, ku, ak, ik, uk. Sebelum kita gabungkan dengan hamas,
pastikan dulu syidahnya kuat. Ak, ik, uk. Gitu ya. Ta demikian. Ak, it, ut. Nah, baru disatukan dengan hamesnya. Ak, ik, uk. Ta, at, it, ut. Demikian. Nah, inilah 8 huruf yang memiliki sifat syiddah. Ya, sifat yang dimana ketika diucapkan itu suara tertahan. Gitu ya, suara tertahan. Baru terdengar jelas itu saat divokalkan. A, I, U. Dimatikan A, I, U. Ditasdidkan A, I, U, U. Ma'kul. Kita sudah pernah bahas cara latihannya. Ya, ditasdid. Ya, dimatikan. Nah, baru terasa tuh. Ya. Begitu juga ja, jiju, aja, iji, uju. Tegas ya. Matinya memang seakan-akan putus ya. Oke, ini 8 huruf. 8 huruf yang suaranya tertahan. Berikutnya adalah kita ambil yang kedua. Ya, ini ada pertengahan. Kita abaikan dulu huruf yang memiliki sifat pertengahan. Kita ini dulu masuk ke yang kedua, lawannya, yaitu ar-rakhawah. Yaitu saat mengucapkan huruf itu, suara mengalir. Dari awal sudah bunyi. Itu ya, sebelum divokalkan sudah bunyi pendahuluan. Gitu ya, bunyi pendahuluan. Ra, ra, sa. Gitu ya. Lalu jangan ditekan. Ini hanya slow motion aja. Sa, za, gitu ya. Ra. Nah, saat menyebut ya sa, za, so, lo. Nah, itu ya. Jadi suara mengalir. Jadi suara mengalir itu identik didahului oleh bunyi ya sebelum divokalkan, atau saat dimatikan tetap menghasilkan bunyi. Itu ya, menghasilkan bunyi atau tetap bertahannya suara. Ya, az, as, au, gitu ya, nah begitu ya. Jadi memang ini unik ya, ketika kita pelajari itu, iya ya, ternyata luar biasa penyebutan huruf-huruf ini memang keumumannya itu mengalir, gitu ya. Sehingga muncul karakter utama ya yang pernah kita bahas awal-awal. Karakteristik baca Quran itu apa? Mengalir, gitu. Jadi hanya 8 huruf ini yang tidak mengalir. Dan itu pun kalaupun tidak mengalir pada 8 huruf ini, ada yang dipaksa untuk mengalir. Gitu ya. Apa itu? Huruf qalqalah. Gitu. Saat dia mati dipaksa untuk mengalir. Dengan bacaan Quran itu adalah bacaan yang mengalir suaranya. Ya, mengalir suaranya sehingga kita tahu bahwa dari 28 huruf itu hanya 8 yang tidak mengalir, dan itu pun ada 5 yang dipaksa untuk mengalir saat dia mati. Nah, itu ya, saat dia mati, apa yang disebut dengan qalqalah. Bahkan nih dalam riwayat Hafiz sekalipun ternyata ketika 2 hamzah pada tempat tertentu itu dibaca dengan tashil, dipaksa untuk mengalir. Ya, ketika 2 hamzah, karena di suku tertentu menyebut huruf hamzah itu sulit. Seperti a'anzartahum, ya, kalau riwayat Warash itu dibaca dengan tashil, anzartahum. Atau yang pernah belajar dan insya Allah kita akan bahas ke depan, ada bacaan mad lazim. Seperti mad ketemu hamzah yang awalnya sering kita baca selama ini adalah al-ana. Yang asalnya itu apa? Al-ana, gitu ya. Nah, hamzah yang keduanya itu ditasil malah ya. Al-ana, gitu ya. Az-zakaraini, az-zakaraini, sampai seperti itu. Jadi ada yang memang dipaksa untuk dibaca dengan
tashil, dengan mengalir bacaannya. Nah, begitulah adanya bahwa memang keumumannya baca Quran itu ya mengalir. Adapun huruf-huruf tertentu maka itulah spesialnya, kekhususan huruf-huruf itu yang tadi disebut baju di toko kata A. Baik, saatnya kita akan mempraktekkan bacaan ya di surat mohon maaf, saya coba fokus dengan materi yang tadi. Kita bisa lihat contoh di surat Al-Baqarah ayat 63. Bisa dilihat di layar saja ya. Saya contohkan dulu dan menyampaikan penekanan-penekanan hal apa saja yang jadi perhatian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Coba perhatikan pada satu ayat ini kita melihat huruf-huruf yang mana yang harus mengalir, mana yang harus suaranya syiddah kuat. Oke, kita perhatikan wa id akhadna. Konsentrasi karena ini kalau tidak teliti maka kita akan ngeh gitu ya, tidak akan perhatian terhadap bacaan huruf ini. Za wa id akhadna. Seringkali kesalahan itu apa? Wa id akhadna. Salah. Jadi jangan sampai suara tertahan. Wa id akhadna. Jadi mati tetap suara itu bunyi. Jadi ketika sambung ke huruf berikutnya, itu tuh suara tidak ada yang tertahan. Beda dengan hamzah. Misalkan yuk minu, itu putus. Kalau digrafikan, nah itu langsung lurus itu. Karena suara hilang. Yuk minu makul. Sementara kalau huruf za, ya, dia tetap harus bunyi. Wa idh akhadna. Jadi tetap suara terdengar. Nah, itu sifat rakhawah. Beda dengan sifat syiddah. Kita lanjut. Mitsaqakum wa rafa'na. Bagaimana dengan hamzah? Nah, ini pembahasan bagian yang ketiga nanti. Ya, maksudnya ini kita udah bahas syiddah, kemudian lawannya rakhawah. Nah, ada pada pertengahan di antara syiddah dan rakhawah. Nanti kita tunda dulu, fokus pada yang sudah kita bahas. Fauqakumut tur, suara tertahan. Ya, apalagi ada tasydidnya. Ya, fauqakumut langsung hilang suaranya, baru po. Jangan menghilang kelamaan ya, cukup 2 harokat. Karena ini tasdid, berarti 2 huruf. Fauqakumut tur, mut, nggak boleh ada muntur, nggak ada dengungan. Langsung tegas, mut, tur. Ya. Lanjut, khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru. Tadi udah dibahas, wadhkuru. Ma fihi la'allakum tattaqun. Tasdid, huruf ta, ta. Nggak boleh ada bunyi yang terselip di sana, yang ada itu langsung hilang. Tattaqun. Nah, itulah sifat syiddah. Nah, dan bedanya dengan sifat rakhawah. Allahu a'lam bishawab. Demikian pemahaman dari sifat huruf yang harus mengalir dan harus juga di bagian yang lain atau huruf yang lain harus tertahan. Wallahu a'lam bishawab. Disilakan untuk kita masuk ke sesi talaki. Tahsin online Quran Best, indahkan tilawah, kuatkan ukhuwah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun.
Barakallah fiik. Alhamdulillah. Barakallah. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Barakallah fiik. Alhamdulillah. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Barakallah fiik. Baik, alhamdulillah. Luar biasa, sudah 5 pembaca yang sudah berusaha maksimal untuk membacakan sesuai dengan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Keren ya. Baik, ada catatan ya dalam membaca, baik itu tadi yang awal sahabat Muhammad Akbar, kemudian sahabat Evi, sahabat Sutrisno, dan terakhir sahabat Afif. Untuk sahabat Maimunah, alhamdulillah cukup bagus ya. Apa menjadi koreksiannya? Yang pertama kaitan dengan kalau huruf yang tadi kita bahas wa idz akhadna, nah alhamdulillah sahabat Akbar udah bagus ya. Ini hampir semua, ternyata hampir semua ketepatannya udah keren. Hanya saja karena ketidaknyamanan saya mendengarkan kesalahan pada tempat yang lain sedikit, kita harus mengingatkannya karena materinya sudah kita bahas. Apa itu? Kaitan dengan gunnah. Coba perhatikan biquwa, tidak saja kita fokus kepada menahan bacaannya, ya, menahan bacaan. Kan dengung itu ukurannya itu hampir sama dengan atau sama dengan ukuran panjang tasdid, 2 kali tasdid gitu ya. Nah, tapi lupa tentang bigunnahnya disertai dengan khusyuk masuk hidung. Nah, itu coba perhatikan ya. Khudhu ma atainakum bi, ini kalau ini kebanyakan udah benar. Tapi saat biquwwatin wa tin, nah ini coba jadi masuk hidung ya, tidak tiu. Coba dicek ya, apakah saya salah mengoreksinya atau salah mendengar dari bacaan sahabat-sahabat. Kalau dipencet hidungnya lalu tidak berubah berarti belum dengung gitu. Jadi kalau berubah berarti sudah benar bahwa itu dengung. Nah, itu catatannya ya. Berikutnya kaitan dengan waqaf ibtida. Terutama ibtida. Kalau waqaf bisa di kondisi darurat karena nafas habis itu oke. Mau di mana saja selagi tidak memotong kata itu silakan. Tapi kalau ibtida ini tidak ada toleransi sebenarnya, dia harus didasari oleh pemahaman makna. Maka ini hati-hati seperti fauqakumut tur khudhu. Baiknya itu tariknya warafa'na, gitu ya. Ya, khudhu ma atainakum. Pasnya itu kalau mau tarik lagi bukan atainakum atau ma atainakum, tapi tarik lagi khudhu ma atainakum. Biquwwati wazkuru ma fihi, berhenti di sana. Tidak perlu lagi biquwah, langsung aja wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Nah itu. Nah, insyaallah nanti akan kita bahas di level 4 ya. Mudah-mudahan istiqomah, dan untuk mengontrol lebih detail lagi silakan bagi yang belum masuk ke kelas talaki silakan gabung ya. Alhamdulillah tadi kalau tadi Bu Maimunah udah gabung ya, alhamdulillah.
sahabat Maimunah. Jazakillah. Ini semoga semangatnya tetap dipertahankan ya. Baik, disilakan untuk talaki sesi yang keduanya. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Oke, barakallahu fiik. Nanti dikoreksinya ya. Oke. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Oke, barakallahu fiik. Alhamdulillah. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Barakallah. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا ما آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Oke, barakallahu fikum. Alhamdulillah, luar biasa. Sudah dibacakan lagi oleh 5 qori ya, pembaca. Tadi mulai dari sahabat Abu Nizam ya, yang terakhir sahabat Isman. Baik, ada koreksian yang memang ini sedikit mengingat materi yang sudah dibahas ya. Kalau menyentuh materi yang baru saja dibahas, alhamdulillah mengalir gitu ya. Tapi ketika didekatkan ke pembahasan sebelumnya, ini ada kekurangannya ya. Baik, untuk Abu Nizam ya, sahabat Abu Nizam, hati-hati gunahnya diperhatikan pada ma'atainakum bi mimati ketemu ba, itu ditahan ya. Dan tanwin ketemu waw. Nah, hati-hati ya, ini juga termasuk tadi sahabat Isman ya. Ini beda. Waw tasdid pertama dengan waw tasdid kedua itu beda cara bacanya. Ya. Nih konsentrasi untuk semua juga ini. Biquwa untuk waw pertama itu tidak ditahan, hanya ditekan 2 harokat. Quwa dan tidak masuk hidung. Ya. Quwa. Tapi kalau waw tasdid yang kedua, nah ini khusus cetakan tim Indonesia ya. Cetakan Indonesia itu waw dua-duanya tasdid. Tapi kalau cetakan Timur Tengah, ya Madinah misalkan, itu waw yang kedua tidak tasdid. Oke, kita temukan tasdid sini. Maka di sini tidak boleh sama cara membacanya. Ya, yang pertama keumuman waw tasdid biquwa awwa, gitu ya. Tapi yang kedua ini harus ditahan terlebih dahulu. Nah,
kemudian masuk hidung, baru menyebut huruf wa. Biquwwatin wa tin. Jadi nahan bibir monyong karena siap menyebut wau dan juga masuk hidung. Tapi saat menyebut wau, wa-nya berikutnya tidak boleh masuk hidung. Jadi hanya saat mau masuk saja, tapi saat sepenuhnya diucapkan maka tidak boleh disertai hidung. Biquwwatin wa tidak wa, ya. Jadi tidak wawan ya, wa biasa aja ya. Biquwwa sama dengan tasydid pada awal huruf ya. Quwwa tidak masuk hidung ya. Hanya saja tanwinnya yang tidak sempurna masuk itu masih menyertai ke hidung. Biquwwatin wadhkuru. Ingat ya. Nah, ini termasuk sahabat Andri tadi ya. Andri, Kiron. Nah, ini coba diperhatikan ya. Dan termasuk juga tadi yang sahabat dari Bali ya, saya lupa mencatat namanya ya. Nah, ini hati-hati. Kemudian hati-hati ini untuk sahabat Abu Nizam lagi, tidak boleh mantul bukan pada huruf qalqalah. Ya, contohnya tadi za, tidak wa idze tidak boleh mantul. Jadi yang boleh mantul itu hurufnya baju di toko, sisanya dialirkan bacaan. Wa idz akhadna, gitu ya. Wa idz akhadna, gitu ya. Sahabat Andi, alhamdulillah udah bagus tadi, hanya dengung dan juga menyebut za, tidak boleh ada desisannya. Wa idza, tidak is tidak boleh ada sinnya ya. Oke, wa idz akhadna. Dan hati-hati semuanya memperhatikan gunnah. Baik, sahabat, demikian catatan untuk sahabat yang sudah membaca. Ada 10 orang tadi sudah berusaha keras untuk membaca sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan memperhatikan makharijul huruf, tempat keluar huruf, dan juga memperhatikan sifat terutama yang sudah kita pelajari adalah sifat nafas, menghembus atau tidak. Yang kedua adalah sifat suara, apakah mengalir atau tertahan. Baik, saatnya kita lanjutkan pembahasannya. Namun sebelumnya perlu diingatkan untuk semua kita ya, termasuk saya seyakin-yakinnya, ini pedanya saya ya, seyakin-yakinnya kita senang, bahagia dengan berada di majelis ini. Majelis yang membuat kita bertambah lipatan pahala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, bertambahnya keimanan. Dan yang ketiga tentunya yang tidak kalah penting adalah bertambah sahabat. Walau kita tidak bertegur sapa di sini, hanya mendengar satu arah ya dari saya, yang kemudian juga kalaupun talaki juga terbatas begitu. Tapi insya Allah ini menjadi persahabatan yang abadi ya, karena kedekatan kita dengan Quran. Namun akan lebih dahsyatnya lagi kalau kondisi seperti ini dialami, dirasakan juga oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita terdekat, keluarga kita. Maksudnya gimana? Ya, saya mengajak sahabat-sahabat yang sudah hadir bergabung di majelis kajian tahsin ini di Quran Base, termasuk juga sahabat yang sudah masuk di kelas talaki, tidak boleh ya mencukupkan diri sendiri. Lalu ayo sama-sama kita juga ajak saudara kita ya, yang terdekat kita, keluarga kita, apakah bapak punya anak, ajak anak, punya istri, ajak istri, gitu ya. Pokoknya keluarga terdekat kita. Dan juga yang kedua, teman kita, sahabat-sahabat kita, ajak untuk bergabung. Insya Allah ini menjadi nilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau sudah kita mengajak kebaikan kepada orang lain, maka kita pun akan mendapatkan pahala serupa dari apa yang mereka orang yang mengikuti kita, ya. Dan tidak mengurangi pahala bagi orang yang mengikuti kita. Luar biasa. Ya. Dan tentu ini menjadi kenikmatan tersendiri buat kita. Dan yang ketiga adalah ajak sahabat-sahabat. Ya, tadi tetangga juga teman-teman. Ya, insya Allah ini menjadi kebaikan buat kita semua. Dan tentunya itu akan menguatkan semangat kita karena keberadaan saudara kita yang banyak. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut ya pembahasannya. Masih di layar ini karena masih ada yang ketiga yang perlu kita bahas. Pertama sudah kita bahas, ada huruf yang suaranya tertahan, terdiri dari 8 huruf, ajid, khotim, bakat, atau gampang dihafal, baju di toko, kata AA, nah itu ya, A-nya double, nah silakan.
itu huruf yang tertahan suaranya. Dan coba terus rasakan, benar gak sih Abu Amr ngomong seperti itu? Coba dicek saat dimatikan. Nah, kalau dimatikan, ditahan, ya itu sida namanya, atau suara putus. Dan memang harus putus. Itu dulu dilatih. Ya, oke. Kemudian yang kedua adalah suara yang mengalir. Dan kalau tidak mengalir, harus dipaksa mengalir. Dan kemungkinan besar biasanya tidak mengalir itu karena terlalu kuat menekannya. Nah, da ketika ditekan kuat ya jadi da. Jangan ya, jadi sentuh atau bahkan tidak kena. Jadi merapat tapi tidak kena. Nah, contohnya itu. Da, jadi dimatikan tetap mengalir. Jadi kalau ada yang membaca huruf selain baju di toko itu tertahan, nah itu belum tepat, gitu ya. Termasuk, nah ini koreksiannya buat kita semua, terutama saat kita membaca surat Al-Fatihah. Nah ini juga yang akan digaji nanti pada kelas eksklusif ya di bulan Ramadan nanti. Itu ada huruf yang sering kali kita baca tapi tidak sadar tentang kesalahannya, yaitu penyebutan huruf lo yang tasdid. Gimana umumnya kita baca? Ghairil maghdubi alaihim walau. Nah, biasanya langsung putus suaranya. Walab, do, salah. Karena huruf do itu sifatnya rokhawah. Artinya saat dia ditasdid mau mengarah ke Allah, itu sudah bunyi. Ya, karena tasdid itu kan jelas-jelas mati dulu baru hidup. Maka matinya itu tetap terdengar suaranya. Walau, jangan walab, do. Ya, nah coba ya diperhatikan itu, dan insya Allah ini akan terdetek ya dengan kita talaki kepada guru-guru kita ya. Sip, itu yang rokhawah, mengalir. Jadi suara sudah terdengar dulu terlebih dahulu sebelum divokalkan. Berikut yang ketiga, ada posisi di antara, tidak tertahan, tidak juga mengalir. Ya, tidak juga mengalir. Tapi kalau dikaji keumumannya untuk huruf berapa ini? Lin Umar. Lin Umar, lembutlah wahai Umar. Nah, gitu gampang bahasa Indonesia ya. Lin Umar. Ini ada 5 huruf ini. Keumuman sebenarnya ketika dimatikan umumnya adalah mengalir. Tapi ternyata juga ada terasa tertahan. Terutama huruf ain. Ya, huruf ain. Nah, ini yang tadi belum sempat dikoreksi karena kita belum membahasnya. Yaitu pada kalimat ini. Wa rafa'na mengalir tapi pas waktunya untuk pindah itu langsung tertahan. Nah itu warafa'na gitu ya. Jadi awalnya ya maaf kalau ilustrasinya kayak karet yang kuat gitu. Ketika ditarik jadi melat, cuman melatnya itu tidak sampai bebas gitu. Tek. Nah segitu aja. Tek. Nah itu. Tidak fa, kalau fa menjadi hamzah. Tidak juga mengalir sampai menjauh, tidak juga. Jadi posisinya itu tertarik tapi juga tertahan gitu. Wa rafa'na itu ya. Bima ta'malun, bima ya'malun, dhari'. Nah itu ya. Seperti itu contoh dalam hal tawassut, posisi di antara dua, tidak syiddah, tidak di rokhawah. Tapi lagi-lagi tadi lebih mudah saya akan mengarahkan bahwa penyebutan selain ain itu mengarahnya kepada, lebih condongnya kepada mengalir. Mengalirnya itu apa? Karena memang cepat jadi tidak kesannya putus gitu ya. Nah gitu ya, kalaupun ada tekan tertahan kan posisinya antara mengalir dan tertahan kan. Jadi kalaupun akhirnya dia tertahan tapi cepat terarah kepada huruf berikutnya. Alhamdu. Jadi kesannya tetap mengalir gitu. Beda dengan ain ya. Nah itu mudahnya untuk dipahami. Jadi keumumannya kalaupun tadi ada jumlah huruf itu 28 yang kemudian sisanya 8, maka 8 yang syiddah ya, maka sisanya 20 ini itu keumuman yang mengalir. Ya, walau tadi ada ain yang tertahan tapi ya akhirnya juga mengalir juga. Ya malu. Beda dengan hamzah yu'minu, jadi mentok begitu.
Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang perlu kita pahami dalam cara membaca huruf demi huruf yang berkaitan dengan sifat. Oke, yang berkaitan dengan sifat. Nah, berikutnya sedikit kita kesimpulan awal. Jadi artinya saat kita menyebut huruf, satu huruf nih, karena kita sudah mempelajari dua sifat, maka pastikan dua sifat itu nempel pada satu huruf itu. Satu contoh, huruf gha misalkan. Gha dari segi nafas, humus tidak. Gha. Kita kembali, catatannya apa? Huruf yang mengalir gimana? Apa? Huruf yang menghembuskan nafas apa? Fahathahu syakhsun sakata. Oh, tidak menghembuskan nafas. Berarti jahar. Nah, berarti nggak boleh gha itu menghembuskan nafas. Oke. Yang kedua, dari segi sifat suara. Suara tertahan atau mengalir. Kita lihat sini. Kalau tertahan itu ajid batin qatat. Bakat. Maaf. Ajid qatin bakat. Berarti masuk rokhawah. Berarti saat menyebut huruf gha tidak boleh menghembuskan nafas, namun suara mengalir gitu. Nah, coba dicek di waktu mati. Gha, mengalir tapi tidak menghembus. Kalau menghembus jadi kha, nah begitu. Ya. Oke. Cari lagi huruf jim. Dari segi nafas mengalir apa keluar atau menghembus atau tidak menghembus? Jim, jajiju. Tidak hembus, tidak jajiju ya. Dimatikan ud. Nah, itu berarti tidak hembus. Dari segi suara tertahan atau mengalir? Tertahan. Ajid kotin bakat. Berarti tegas menyebutnya. Tidak boleh ditahan tapi nah itu nggak boleh. Nah, itu nggak boleh. Tertahan sih tapi menghembus nafasnya, itu salah. Jadi harusnya tertahan tapi juga tidak menghembuskan nafas. Nah, gitu. Jadi padukan dua sifat ini dalam satu huruf. Ya. Ya, huruf yang lain. Misalkan huruf sa. Huruf sa, titik 3, gigi 1. Sa yang keluar dari ujung lidah ke ujung gigi seri atas. Menghembuskan nafasnya. Oh, menghembus, namanya hamas. Dari segi suara, tertahan atau mengalir? Mengalir. Gitu. Saat kita membacakannya, harus mengalir dan juga menghembus. Gitu. Masna wa thulatha. Masna wa thulatha. Tidak matna watula. Makhrajnya pas. Tapi dari segi makhraj dari segi hamasnya tidak hembus. Dari segi nafas tidak hamas. Ya, ini harusnya hamas gitu ya. Jadi jangan ditekan dan juga dia mengalir. Nah, ya harusnya mengalir. Masna tidak matna. Tidak boleh. Gitu ya. Jadi dipadukan ya. Sifatnya. Jadi tidak berdiri sendiri sifatnya ya. Jadi dia harus berbarengan dengan sifat yang lain. Sama hanya yang kita tadi singgung huruf kaf. Ya, kaf dari segi nafas gimana? Jahar. Tidak menghembuskan nafas. Dari segi syiddah, dari sebut jawabannya. Dari segi suara, ya syiddah. Berarti dia tekan baru hembus. Ya. Kaf hamas atau jahar ya? Oh ya hamas. Oke, kaf hamas. Berarti apa nih? Dia syiddah ditahan tidak boleh menghembus. Dia syiddah tertahan suaranya tapi juga hamas gitu. Jadi dipadukan ini. Syiddahnya kena gitu ya. Syiddahnya tapi juga hembus ada. Nah, gitu ya. Ta sama ini sifatnya dua-duanya dia hamas tapi juga syiddah. Maka tentu syiddah lebih kuat. Tapi ujungnya akhirnya dihembuskan udahnya. Nah, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pembahasan sifat huruf yang berkaitan dengan suara yang kemudian padukan dengan sifat sebelumnya, yaitu ada sifat nafas, apakah menghembus atau tidak. Baik, bagi sahabat-sahabat yang mau bertanya kembali, silakan, nanti kita akan membahasnya di sesi tanya jawab. Untuk sementara kita akan kembali talaki dan Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' minallahi bil ma'arij.
تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Barakallahu fiik. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Lil kafirina laysa lahu dafi'. Minallahi dzil ma'arij. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Iya, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Ulang lagi. Yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Barakallahu fiik. Cukup? Ustaz. Ya, baik. Alhamdulillah, sahabat, mulai dari sahabat Eko sampai baru saja kita mendengar sahabat Jana yang sudah baca ya. Luar biasa, alhamdulillah. Catatannya, yang pertama ini ada beberapa yang mengulang kesalahan dalam hal umpamanya ya satu salah, yang berikutnya juga salah, ya. Huruf jim ya tidak boleh pecah. Pecahnya itu dihasilkan dari hembusan udara, gitu ya, atau dari pengucapan huruf yang tidak syiddah, ya, tidak kuat. Jadi harus nempel kuat. Ja, tengah lidah. Aj. Ya, coba dimatikan. Nggak boleh ada itu nggak boleh. Aj, id, ud. Nah, gitu ya. Termasuk ya, saat kita ta'awudz kan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim, tidak ci, ji, jim. Tidak ci. Tidak boleh ada c, gitu ya. Nah, termasuk tadi di ayat 3, ma'arij. Mantulnya bulat itu suara itu. Ma'arij. Tidak ma'arij. C. Oke. Nah, tadi sahabat Jana, sahabat Handriansyah ya, dan sahabat Apria ya, coba diperhatikan
huruf jimnya tidak boleh menghembuskan nafas. Ya. Dan tidak boleh pecah. Nah, karena kalau pecah berarti seakan mengalir. Dia harus kuat. Ya, jadi syiddah. Sifatnya syiddah kan? Oke, ajid ajid kotin bakat. Berikutnya untuk sahabat Hendiansyah, hati-hati gunnahnya ya. Termasuk tadi sahabat Jana tadi ayat pertama. Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi'. Dua tempat tuh. Ya ditahan. Ini materi yang sudah kita bahas ya. Tapi karena memang sudah dibahas jadi harus tetap disinggung ya. Oke, baik. Berikutnya hati-hati sahabat Gian, panjang pendek jangan sampai kepanjangan ya. 2 harokat ya 2 harokat saja ya. Jangan terpengaruh oleh lagu ya. Bisa dikatakan kalau lagu itu andai pun tidak kita punya lagu itu masih bagus karena ketepatannya gitu. Nah, artinya kalau lagu itu tambahan bonus aja. Jadi bukan sesuatu yang pokok ya. Jadi hati-hati jangan terpengaruh oleh lagu sehingga kesannya akan memaksa yang 2 menjadi lebih karena memperhatikan lagu. Dan berikutnya hati-hati jangan sampai ada tawallud, memantulkan huruf yang bukan qalqalah. Ya, alhamdulillah tidak boleh lillah ya. Dzil ma'arij ya. Oke, sip. Saya kira itu dulu untuk sementara. Lagi-lagi rinciannya, koreksiannya itu pada kelas talaki yang sudah disiapkan. Jadi tinggal menunggu sahabat-sahabat untuk semangat bergabung dalam kelas talaki. Dan luar biasanya ini adalah kita tidak dipungut biaya. Gitu ya. Ini luar biasa. Nggak akan harus bayar gini enggak. Yang pasti bahwa silakan kalau mau ikut bantu, ikut mensupport acara ini disilakan. Tapi kita tidak memaksakan untuk harus membayar sekian dan sekian. Karena ini kita berusaha, terutama dari Quran Base, berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk umat Islam. Wabil khusus adalah saudara-saudara kita di Indonesia untuk maksimal dan termasuk saudara kita yang tinggal di luar ya, agar mereka juga bisa menikmati secara bebas, secara gratis untuk mempelajari Al-Quran ini, terutama saat ini program belajar baca Al-Quran. Alhamdulillah. Ustaz, izin bertanya, untuk wakof di kata yang ada 2 huruf sukun seperti di kata muhel di surat Al-Ma'arij tadi, apa huruf lamnya tidak perlu jelas atau harus jelas terbaca? Oke. Ya, di surat Al-Ma'arij tadi sebenarnya tidak terpengaruh diwakafkan atau diwasalkan. Huruf itu tetap terbaca, hanya saja mungkin ada yang lemah gitu ya, ada yang kuat. Nah, itu jadi catatannya. Satu contoh di surat Al-Ma'arij ya, tadi yang dibacakan. Itu ternyata ketika kita menemukan huruf lamnya terakhir didahului oleh huruf mati sebelumnya. Nah, itu kal muhl. Jadi hanya tetap terdengar gitu ya. Tetap dibaca baik itu hanya maupun lamnya gitu. Gitu ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ustaz, ada lagi Ustaz? Ya. Bagaimana cara mengajarkan huruf yang berdesis untuk yang tidak bisa mengucapkan huruf S? S ya. Tapi kalau nyebut tolong ambilkan S bisa. Sebenarnya suara S itu suara natural sebenarnya. Jadi tidak terlalu sulit. Desis. Saya memang menemukan juga ini karena kebiasaan yang tidak tersentuh dengan pembahasan cara mengucapkan huruf. Ya, baik itu huruf dalam bahasa Indonesia maupun huruf dalam baca Quran begitu. Jadi dan inilah kelemahan kita ya, kelemahan kita di dalam bahasa kita ini tidak ada pembahasan khusus bagaimana cara mengucapkan huruf itu nggak ada. Gitu ya. Ya sekenanya aja. Ya sehingga kan kita ketahuan nih kalau ini dari timur atau barat ya menyebut vokal itu sulit menyebut karena tidak dilatih. Gitu ya. Yang ada itu timur dan barat itu gitu, a i u e
nggak ada tuh ya, nggak ada tuh tebet, adanya tebet gitu ya. Cicahem, adanya cicahem, nah itu ya. Nah karena tidak dipelajari, nah hanya mengikuti aja, berusaha mengikuti tapi tidak diarahkan. Nah seperti itu. Nah, oleh karenanya saat kita mempelajari tentang makharijul huruf dan sifat dalam baca Quran ini lebih detail. Nah makanya ini menjadi modal untuk kefasihan kita, gitu ya. Jadi, nah ini catatan ya, ini tambahan buat kita semua saat belajar. Jangan merasa tidak berarti ketika hanya dibahas cuma satu huruf. Ilustrasi yang mudah. Kalau kita benar bacaan satu huruf, misalkan hurufnya adalah tadi yang disinggung huruf jim. Maka ketika tepat mengucapkan huruf jim yang dimana sifatnya tidak boleh menghembuskan udara, sifatnya syiddah, maka ratusan huruf jim di dalam Al-Quran itu akan tepat begitu. Jadi jangan mengabaikan jim. Ketika kita mengabaikan jim, maka semua jim yang ada di Quran itu, ratusan huruf itu, maka akan salah semua gitu. Jadi jangan merasa rugi kalau satu pertemuan cuman belajar huruf jim saja. Jangan bilang cuman. Ini adalah runtutan belajar kita bertahap, tapi itu akan memberikan dampak yang besar saat kita membaca Quran pada kalimat-kalimat yang lain yang pasti kita akan menemukan jim lagi nantinya. Artinya kalau kita benar dalam memperbaiki bacaan jim, maka semua jim yang kita temukan bacaan berikutnya itu akan benar. Gitu ya. Jadi semangat Pak ya, sahabat. Demikian. Silakan lanjut. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Kalau anak berkebutuhan khusus yang divonis dokter cerebral palsy, lumpuh otak, apakah ada kewajiban untuk mempelajari Al-Quran? Dan apakah anggota keluarganya berkewajiban untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak tersebut? Atau cukup membaca di depannya saja? Kaitan dengan kewajiban, apapun kondisi keluarga kita, tetap kita mengajarkannya. Sekemampuan kita tentunya ya, kemampuan kita. Syukur kalau kita sekarang ini udah belajar tahsin, berusaha untuk memperbaiki dengan benar gitu ya. Ya udah kita tularkan ke keluarga kita, anak kita. Sebisa kita, jangan bilang gini, saya belum menjadi ustadz, jangan nunggu ustadz, dan penyebutan itu bukan menjadi penentu gitu ya. Yang penting kita belajar gitu ya. Belajar, sampaikan kata Nabi apa? Balighu anni walau ayat. Sampaikan walau cuma seayat, walau cuma sehuruf sampaikan begitu. Semampu kita ya. Kewajiban itu sesuai dengan kemampuan kita. Mampunya kita mengajarkan anak basmalah, ajarkan basmalah. Mampunya saat ini kita mempelajari tentang huruf ternyata ada huruf yang hembuskan udara, ajarkan itu. Ternyata huruf fahathahu syakhsun sakata hembus, ajarkan itu. Jadi semampu kita ajarkan. Begitu. Jadi tidak harus sempurna begitu. Nah, kaitan dengan kondisi anak kita yang terbatas, itu kaitan dengan metode nantinya. Metodenya kita bisa memperdengarkan, sering mendengarkan. Insya Allah itu saraf-saraf itu juga akan ikut menjadi terperbaiki lah gitu. Akan Allah juga akan menyambungkan begitu. Kadang permasalahan lumpuh itu juga disebabkan karena saraf kan gitu. Seperti yang kejadian saudara kita di Bandung kan luar biasa dengan kelumpuhan, kondisi yang orang banyak menyimpulkan tidak ada manfaat apa-apa, ternyata ketika dekat dengan Quran bisa itu menghafal 30 juz, luar biasa ya, dalam usia 10 tahun kalau nggak salah ya. Wah dahsyat itu. Nah ini andil orang tua nih ya, andil besarnya orang tua, luar biasa. Saya kira itu ya. Insya Allah bisa. Jadi dimulai aja dari kita. Kalau belum bisa mengajar ya udah memperdengarkan tilawah murattal yang ada. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sifat manusia yang keumumannya selalu melekat, yaitu ada keluh kesah. Keluh kesah ini biasanya ini di surat Al-Ma'arij yang tadi dibaca, tapi selanjutnya begitu. Keluh kesah ini yang membuat munculnya rasa putus asa atau menutup nikmat Allah yang sudah jelas dinikmati dan sudah pernah dinikmati begitu. Nah, oleh karenanya saatnya kita bangkit.
saatnya kita melihat bahwa masih ada kesempatan buat kita semua untuk memperbaiki diri kita, untuk memenuhi keinginan Allah, untuk menggapai apa yang menjadi cita-cita besar kita. Kalau kita coba telaah kembali, melihat kembali apa yang menjadi cita-cita besar itu, yaitu berupa menjadi pribadi takwa, maka sesungguhnya kesempatan itu begitu lebar sekali, luas sekali buat kita semua. Apalagi Bapak Ibu, sahabat-sahabat sudah bergabung di majelis ini. Sungguh majelis ini menjadi jalan pintas untuk membuat kita itu bisa mewujudkan cita-cita besar kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ketika pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu yatluna kitab Allah, membaca Quran, mendirikan salat, berinfak, itu Allah katakan yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu adalah orang-orang yang mengharap bisnis dengan Allah yang bisnis itu tidak akan pernah rugi. Berarti peluang besar buat kita itu dahsyat begitu. Nah, oleh karenanya saatnya kita tidak boleh berkeluh kesah dengan keterbatasan kita. Saatnya apalagi jangan sampai ada putus asa. Putus asa itu sifat syaitan, sifat orang kafir yang tidak boleh singgap dalam diri kita begitu. Ya, kalaupun dia datang itu langsung dilempar. Dia datang itu langsung ditahan, dibuang sifat keputusasaan itu. Yang ada itu adalah memiliki sifat optimis bahwa Allah masih sayang pada saya, bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada saya, dan buktinya kita dikumpulkan dalam majelis ini. Oleh karenanya mari kita bersyukur dan sekaligus juga manfaatkan kesempatan yang Allah berikan seperti ini. Yang tidak semua orang mendapatkan hal seperti ini, sahabat-sahabat. Pastikan banyak orang, ratusan, jutaan orang di luar sana yang tidak ada kesempatan atau belum mendapatkan kesempatan seperti ini. Oleh karenanya manfaatkan sebaik-baik mungkin, ya. Ketika ada kesempatan untuk bergabung di kajian ini, gabunglah, jangan sampai terkalahkan oleh urusan dunia kita, gitu ya. Kalau ketika ada kesempatan untuk bergabung di kelas talaki, gabunglah itu. Ada kesempatan berarti saya harus mengasah lebih jauh lagi tentang baca Quran begitu. Nah, ketika nanti ada tugas, dan alhamdulillah ini ada penugasan dalam kelas talaki, manfaatkan itu, bahwa level 1 harus menyelesaikan bacaan 4 halaman, level 2 8 halaman, level berikutnya sampai bisa tuntas, sampai one day one juice. Itu jalan itu semua. Insya Allah ini proses untuk memperbaiki diri kita, ya, mengarah kepada apa yang menjadi keinginan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, gitu ya, bahwa kita disuruh untuk baca Quran one day one juice, gitu ya, selesai dalam sebulan. Kita berusaha ke sana. Memang sulit, memang berat, gitu ya, tapi insya Allah ketika kita mengikuti tahap demi tahap, insya Allah itu tercapai juga, gitu ya. Jadi jangan menyimpulkan terlebih dahulu sebelum kita melangkah. Jangan membuat tembok besar raksasa sehingga kita tidak bisa menembusnya. Jangan. Lakukan dulu. Ketika ada kesempatan, lakukan. Kesempatan ambil, jangan disia-siakan. Dan alhamdulillah Quran kita. Yang insya Allah ada kesempatan lain dalam urusan interaksi kita dengan Quran. Belum mentadaburinya, belum menghafalnya, belum mengkaji tentang tafsirnya. Masih banyak ya menanti kita, gitu ya. Artinya masih banyak tugas yang perlu diselesaikan dalam urusan Al-Quran ini, sehingga bukan saatnya kita putus asa, bukan saatnya kita berhenti, tapi teruslah melangkah. Selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan buat kita semua, memberikan kesehatan buat kita semua, mari manfaatkan dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga semuanya sehat walafiat dan juga tetap semangat untuk selalu berada dalam ketaatan kepada Allah dan segera kembali kepada Allah ketika kita tergelincir, karena Allah Subhanahu wa taala akan senang melihat hambanya ketika dia salah, dia kembali kepadanya. Alhamdulillah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.